ada LOP, variasi LOP, bermacam-macam LOP yang saya terangkan itu, kalau teman-teman menyimak dengan sungguh-sungguh, nanti akan bisa dengan sendirinya teman-teman, karena otak kita itu nanti menyerap, kemudian dia bagaikan memang kayak mesin gitu ya. Setelah terserap, lalu seperti ditempatkan gitu ya, ditempatkan ada di poin-poinnya seperti itu di bagian-bagiannya, dan tiba-tiba nanti akan bisa begitu saja teman-teman, bisa dengan otomatis gitu ya. Makanya teman-teman ikuti dengan istiqomah ilmu-ilmu yang ada di Arta MR ya, terutama ada di Privatera LOP dan Sadar Nafas, karena itu adalah bagian dari perjalanan kita agar kita nanti mudah praktek menarik rezeki. Nah, saya ingin share screen dulu teman-teman semua ya. Saya bersyukur sekali teman-teman semua laptopnya bisa bisa kembali gitu ya. Masya Allah, bahagia. Alhamdulillah, Allah tolong kita ya. Nah, untuk ininya sudah bisa kelihatan ya teman-teman? Bagaimana teman-teman, bisa kickbacknya? Kelihatan. Kelihatan ya, Alhamdulillah. Oke, biar kelihatan yang bicara. Ya. Kelihatan Bun? Kelihatan ya? Oke, ya. Cara mudah tarik, cara mudah LOP ya, Law of Projection, tarik jodoh idaman untuk anak kita ataupun ada ponakan, adik ya. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Karena ini adalah memang ada request gitu ya, saya tidak usah sebut nama gitu ya. Ada request, memang tidak 1-2 orang ya, ada beberapa gitu. Tolong untuk bisa disampaikan Bunda, karena selama ini adalah tarik rezeki gitu ya, tarik materi gitu kan, atau mungkin tarik mobil gitu kan, pelanggan dan lain-lain gitu kan, yang berupa material. Nah, ini juga sih berupa material juga, tapi beda karena belum pernah memang saya berikan gitu ya, belum pernah saya jelaskan di sini ya. Caranya bagaimana teman-teman? Nah, ini memang ada banyak request baik di offline maupun di online, dan alhamdulillah Allah izinkan dengan mudah. Kemarin ya Selasa saya juga sudah jelaskan, bahkan yang hadir itu di luar Nurul di luar nalar gitu ya. Alhamdulillah banyak sekali ya peminat dari releasing Quranic Vibration, dan juga ada Sadar Nafas ya. Cara untuk mendapatkan jodoh impian ya, caranya adalah seperti biasa yang kita memang sudah rangkaikan ya, teknik-teknik LOP yang ada di Arta MR ini. Tetapi kan memang ada bacaan-bacaannya gitu yang beda ya, bacaan-bacaannya, kemudian juga proyeksi gambarnya itu kan juga beda, proyeksi video yang dibuat di sana gitu kan, yang mana saat kita ber-LOP atau berdoa dengan rasa penuh syukur ya dan rasa bahagia, seakan-akan jodoh ya untuk anak kita atau anggota keluarga kita yang kita impikan itu segera terkirim ya, segera dikirim oleh Allah. Tentu pada saat kita LOP, saya ingatkan kembali teman-teman untuk jangan bertanya-tanya gitu, ini kapan kok anakku malah seperti ini gitu kan, kok malah seperti itu. Jangan teman-teman ya, tetap yakin, tetap bahagia aja. Nah, bahkan kita merasa bahwa dia gitu ya, anggota keluarga kita seperti sudah memiliki jodoh yang kita impikan ya. Nah, kita lanjut kembali teman-teman semua. Bagaimana langkahnya? Ini langkahnya teman-teman ya. Yang pertama adalah buat video di dalam pikiran, yaitu di sana digambarkan gitu ya, digambarkan ada peristiwa di situ ketemu ya antara anak kita atau keluarga kita yang di sana untuk bisa melangsungkan sebuah pernikahan gitu ya. Perjelas ya, diperjelas dulu jodohnya itu seperti apa gitu kan, dibuat videonya. Jodoh seperti apa yang diinginkan, nah kriterianya bisa teman-teman semua dibayangkan sambil ditulis sebelumnya ya, kriterianya seperti apa, wajahnya, agamanya gitu ya. Kemudian pekerjaannya juga boleh teman-teman ya, dia bekerja di mana gitu ya, atau mungkin berbisnis gitu ya, atau mungkin berjualan apa gitu. Teman-teman apa pengennya gitu ya untuk anak dari teman-teman semua, untuk keluarga gitu ya. Nah, kemudian kebiasaannya apa nih ya, dari perilakunya seperti apa, silahkan digambarkan gitu, karena memang untuk bisa detail gitu ya. Jangan kemudian hanya kayak gini ya, oh datangkan jodoh gitu kan, nanti yang datang memang akhirnya apa adanya gitu dan seadanya gitu ya. Nah, apa yang diinginkan dari jodoh yang sudah diimpikan itu digambarkan ya, bahkan
ditulis apa saja poin-poin yang diimpikan tersebut. Jadi kita sudah tahu secara detail ya jodoh seperti apa yang diinginkan, ya sudah punya kriteria pasti, dan kemudian apa nih teman-teman, yang penting adalah manfaat dari adanya jodoh itu. Karena pada saat kita sudah mencantumkan gitu ya manfaatnya, nanti akan bisa lebih mempermudah kehadirannya gitu. Akan lebih mudah ya datangnya dari jodoh itu teman-teman semua ya. Jadi akan mudah mendapatkannya saat kita menerapkan ada di sana manfaatnya ini ya Allah. Nanti agar anak saya, agar ponakan saya, ya agar keluarga saya, mungkin ya ada mungkin yang bule lah kayak gitu ya, belum menikah mungkin sudah berumur sekian gitu kan keluarganya juga gitu ya. Jadi untuk di sana bisa didoakan demikian, ada manfaatnya. Nah contohnya seperti apa? Nih contohnya ya. Teman-teman semua menginginkan ya jodoh dari keluarga teman-teman, atau mungkin teman-teman di sini yang memang masih single ya, masih single nih syaratnya ya, menginginkan jodoh posturnya nih, postur tubuhnya ya, jodohnya seperti apa, atau untuk jodoh anaknya ya postur tubuhnya seperti apa, yang tinggi karena tahu ya, tahu dari keinginan anaknya gitu ya. Tentu kalau baik hati seluruhnya ya pengen ya dari postur badannya, kulitnya gitu ya, untuk putih ataupun sawo matang gitu ya, bersih dan lain-lain ya. Kemudian ada baik hati tentu, humoris mungkin ya, spesifikasinya nih ya, humoris, penyayang, pengertian. Nah kemudian ada satu frekuensi tentu ya. Nah kemudian apalagi nih, suka traveling, memiliki hobi yang sama. Detail teman-teman ditulis ya, seperti ini contohnya ya, menginginkan jodoh yang posturnya tinggi ya, putih gitu kan. Nah bla 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 seperti ini dituliskan ya. Kemudian juga orangnya baik hati, tadi udah di atas ya, orangnya baik, kemudian tidak suka marah. Nah itu nih bisa ya, berarti lembut hatinya ya. Kemudian sudah mapan nih, baik ke finansialnya gitu ya, ataupun pekerjaannya. Jangan lupa setia gitu ya, setia. Nah cara LOP-nya bagaimana nih teman-teman semua ya, bacakan Al-Fatihah. Kalau misalnya teman-teman ada yang single untuk diri sendiri, tapi misalnya untuk anak, berarti bacakan Al-Fatihah untuk anak ya. Gunanya untuk apa? Bisa mempositifkan pikiran dari anak gitu. Nah nanti teman-teman semua saat ingin meng-LOP anaknya gitu ya, meng-LOP anaknya untuk bisa segera menikah, di kesehariannya itu jangan dengan ada nada membebani atau juga dengan ada uring-uringan, jangan ya, jangan memaksa, itu jangan teman-teman, karena itu akan mempengaruhi hasil gitu ya. Tetap rileks aja, karena kan semua Allah nanti yang akan menentukan. Wilayah kita adalah ikhtiar. Jadi kita bacakan tuh Al-Fatihah, harus ada ketulusan plus 6 gitu ya. Jadi jangan ada pemaksaan. Relax teman-teman, nanti akan indah ya. Kemudian yang kedua adalah buat video di dalam pikiran, suasana di pelaminan. Nah ini teman-teman ya, bisa teman-teman nanti rutinkan, apalagi yang sudah urgent gitu ya. Urgent tuh misalnya seperti ini, kayak halnya kemarin ya, itu ada seseorang memang yang berlatih, alhamdulillah di offline dan online juga ya, saya tidak sebut nama ya, alhamdulillah berhasil ya. Kurang lebih dengan ada memang berlatih di 2 kelas Arta, di dua kelas saya offline maupun online di sini. Kemudian ada konsultasi khususnya memang. Karena kalau tidak ada konsultasi khusus, bagaikan memang tidak ketemu, kayak maaf ya, kutunya gitu ya. Kayak penyakit yang melekatnya apa seperti itu. Nah, tapi misalnya teman-teman yakin, wah udah ikut RFF LOP aja sama sadar nafas syukur, ya nanti bisa gitu. Ya enggak apa-apa, karena kan masing-masing dari insan tersebut ya, perisainya ataupun keyakinan di dalam dirinya kan beda-beda gitu ya. Nah silakan misalnya hanya dengan privat RFF LOP dengan sadar nafas itu nanti bisa tembus, tidak apa-apa. Tapi memang beliaunya memang yakin gitu ya, dengan ada berbagai cara itulah ya, kemudian mudah sekali nanti membuka perisai, dan kemudian dari ayaswinya, dari LOP-nya, doa-doanya itu mudah menembus ke bawah sadarnya atau ke kuantumnya. Buat videonya nih teman-teman ya, pikiran, buat video di dalam pikiran, suasananya di pelaminan tersebut. Nah seperti biasa ya, ada sensasi 5 panca indera teman-teman ya, matanya melihat situasi di pelaminan tersebut ya, dengan rasa bahagia, kemudian
ada lampu warna-warni atau terang cerah seperti itu ya. Telinganya mendengar nih, mendengar ada banyak tamu ya, kemudian ada sholawatannya mungkin ya, kemudian ada bacaan Al-Qur'annya dan lain-lain. Nah, itu bisa teman-teman semua untuk bisa dibuat videonya ya seperti itu, dan juga mungkin ada suara musik bisa teman-teman ya. Lalu hidung mencium, mencium apa nih? Ya aroma melati bisa, ya bunga dari pengantinnya itu, atau parfum di ruangan tersebut begitu wangi. Lalu tangan memegang, memegang siapa nih? Tamu gitu ya, tamu yang berdatangan bisa, atau memegang kursi yang ada di pelaminan, memegang apalah hiasan yang ada di sana. Agar apa? Seperti berasa sekali ya, berasa sekali nyata itu ya. Nah, self-talknya bagaimana? Nih self-talknya seperti ini ya teman-teman ya. Self-talknya untuk bisa dengan bahasa Indonesia dulu. Karena kan diawali dengan mungkin ada amalan 3A gitu ya. Atau mungkin zikir tasbih malaikat seperti itu ya. Ditambahkan sebelumnya adalah dengan ada tabungan-tabungan langitan gitu ya, dengan ada zikir, tabungan-tabungan terbaik ya, amalan-amalan terbaik. Nah kemudian setelah itu ada self-talknya. Bagus kalau misalnya ditambah ada sadar nafas ya, ambil nafas ya, kemudian lepaskan, ambil nafas lagi, lepaskan setelah rilis. Kemudian nanti ada self-talknya seperti ini. Ya Allah yang maha baik, terima kasih engkau datangkan jodoh. Nah kalau misalnya untuk diri ya yang single gitu ya, jodoh hamba dengan postur tubuh yang tadi sudah ditulis gitu, jodoh untuk anakku misalnya seperti itu ya. Kemudian yang tinggi, yang postur tubuhnya yang tinggi, orangnya mapan, pekerjaannya orangnya mapan, finansialnya orangnya mapan, bisnisnya gitu ya, sukses bisnisnya, dia orangnya suka traveling misalnya, disebutkan punya mobil ini, rumah seperti apa juga enggak apa-apa teman-teman, kan itu istilahnya nanti mintanya kepada Allah kan ya, jadi ya halal-halal saja. Nah kemudian ditambahkan spesifik ya, misalnya anak dari teman-teman itu suka traveling, boleh ditulis di sini. Dia orangnya suka traveling untuk apa? Agar selaras gitu. Traveling, suka traveling sama dengan anak hamba, atau teman-teman sendiri, untuk teman-teman sendiri yang LOP di sini ya, misalnya teman-teman sendiri yang memang mau tarik jodoh ya seperti hamba gitu ya. Lalu dia orangnya taat ibadah, jangan lupa teman-teman ya. Di sana disertakan untuk bisa ada LOP di awal, taat ibadah, karena ucapan adalah doa. Orang yang penyayang, nah humoris tadi ya sudah ditulis di awal. Nah disebutkan pada saat ada LOP-nya, pengertian dengan keluarga serta setia. Kemudian teman-teman semua, apabila dari afirmasi ini, dari kata-kata ini ya, kemudian yang dirasakan penuh gitu ya kan menjadi self talk, ada mau ditambahkan atau mau dikurangi boleh teman-teman ya, kan tidak harus persis ini. Misalnya teman-teman berkreasi sendiri dengan ada kata-kata yang lain boleh ya. Lalu lanjutkan, jangan lupa ada manfaatnya, ada sisi manfaatnya dari dunia hingga akhirat, kita bisa sebutkan di sana. Bisa memberi manfaat apa saja yang bisa didapatkan saat berjodoh gitu ya. Nah manfaatnya seperti ini bisa disampaikan, ya Allah yang maha baik, terima kasih dengan hadirnya jodoh ya untuk anak saya gitu ya, jodoh untuk misalnya diri teman-teman yang masih single. Aku akan membahagiakannya, aku akan merawat terumbu karang gitu. Nah di sini kan ada mengalirkan pahala ya, akan mendownload banyak pahala kalau ada sisi memuliakan dan membahagiakan, ibadah bersama apalagi ya, akhirnya yang tadinya ibadahnya sendiri jadi berjamaah, amalannya yang tadinya sendirian menjadi berjamaah. Kemudian bisa melipatkan amalan baik ya, karena bareng-bareng ya dengan pasangan hidupnya, akhirnya lebih semangat, berlipat-lipat nih nanti kebaikannya gitu ya, saling membahagiakan sehingga banyak keberkahan di dalam rumah tangga kami. Di sini teman-teman ya, ada nilai-nilai dunianya ya, dan juga ada nilai ya. Sebentar teman-teman ya, di bawah mungkin ada sesuatu, mohon izinnya teman-teman. Ya, kita lanjut ya. Ya, sampai sini tadi udah jelas ya teman-teman semua ya. Mohon izinnya di bawah ada suara yang keren luar biasa ya. Kita lanjut tuh.
Ya, mengisinya teman-teman ya. Sepertinya ada sesuatu hal. Sebentar teman-teman. Hah? Hah? Ada suara apa? Hah? Apa? Oh, barangkali dulu. Alhamdulillah. Takbiran mencoba ada sound dan lain-lain ya. Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Masih ada share screen-nya ya tadi ya. Share screen-nya masih ada teman-teman? Masih Bunda. Oh, masih ada. Iya, masih, ya. Yang di sini belum muncul. Tadi soalnya saya munculkan. Ya, saya stop share dulu sebentar. Ya, oke. Muncul kembali ya Bunda Dia ya. Sudah muncul benar. Ya. Alhamdulillah. Sudah, Bun. Oke. Ya. Ya, ini stoknya tadi ya, teman-teman semua mungkin dibutuhkan untuk keluarga teman-teman semua. Lalu teman-teman semua setelah ada self-talk ya, setelah ada self-talk, ini tadi self-talknya ya di sini. Setelah ada self-talk, lalu ada doa teman. Nah ini nanti yang akan menguatkan. Yang ketiga ada 3 doa. Nah 3 doa ini teman-teman bisa difoto atau dicatat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah doanya ini diambil dari Al-Quran semua nih teman-teman ya. Robbi la tadarni fardau wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri. Nah pada waktu ada kata-kata aku ini bisa diarahkan ke anak ya, apabila teman-teman semua untuk ber-LOP ke anak, atau anak yang untuk bisa mempelajari LOP ini, kemudian beliau, anak-anak kita atau ponakan kita atau saudara kita yang membaca doa ini teman-teman ya. Jadi pas sekali nanti, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, sedang engkau adalah sebaik-baik waris ya. Di misalnya teman-teman semua yang membaca nanti saat di artinya ya, ya Allah janganlah engkau biarkan anakku hidup seorang diri tanpa keturunan, sedang engkau adalah sebaik-baik pewaris ya, sebaik-baik waris. Nah kemudian bacaan yang kedua apa nih? Bacaan yang sudah familiar ya teman-teman ya. Jadi ini untuk sebagai penguat gitu ya, sebagai penguat saat ber-LOP tentang jodoh idaman. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah yang Maha Baik, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya itu untuk bisa dipahami bagi teman-teman semua yang menjalankan LOP ini, karena arti yang ada di doa ini nanti bekerja ada di wilayah perasaan. Nah sedangkan di wilayah perasaan itu memegang kendali untuk realisasi LOP itu lebih besar ya, karena sampai 88%. Nah doa yang ketiga bagaimana? Robbi ini 5 angzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah yang Maha Baik, sungguh aku sangat memerlukan suatu kebaikan rezeki yang engkau turunkan kepadaku. Nah 3 doa ini untuk bisa dirutinkan dalam membacanya. Bersamaan dengan membaca 3 doa tadi, hadirkanlah ada rasa syukur teman-teman, ada bahagia di sana. Misalnya anak yang merutinkan, teman-teman nanti untuk bisa disampaikan, hadirkan rasa syukur dan bahagia di sana. Lalu ketika LOP,
ada rasa syukur yang mendalam, hadirkan rasa bahagia seperti cahaya, bayangkan seakan-akan jodoh untuk anak, untuk keluarga itu sudah hadir. Nah, kemudian orangnya bagaikan sudah ada, ya abaikan realita nyata gitu ya. Bapak Ibu bahagia aja di setiap harinya, wah sudah ada gitu kan, diasumsikan saja sudah ada orangnya. Nah, maka itu nanti akan mempercepat prosesnya, ketarik di dalam kehidupan teman-teman semua. Setelah ber-LOP, sesering mungkin nih teman-teman, secara istiqomah setiap harinya lakukan. Lanjutkan teman-teman semua untuk bisa TSL, ya karena LOP itu memang jangan melekat, jangan dipegang. Serahkan kepada Allah yang maha tahu jalannya. Serahkan kepada Allah yang maha tahu prosesnya. Kita kewajibannya adalah hanya berikhtiar, ya, dengan ada ikhtiar bumi dan juga dengan ada ikhtiar doa atau LOP ini. Selanjutnya teman-teman semua, jangan berpikir atau kepikiran nih kapan ya datangnya jodoh itu, kapan dipertemukannya, di mana ya nanti ketemunya. Nggak usah mikir teman-teman, ada setiap hari teman-teman untuk bahagia aja. Kegiatannya apa? Misalnya teman-teman lakukan ya dengan senyum, dengan bahagia, terima, syukuri, lepaskan, biar nanti itu menjadi urusan Allah yang maha tahu proses untuk anak kita, ya proses untuk jodoh yang akan didatangkannya. Nah, LOP ini dilakukan dengan rasa syukur, bayangkan seakan-akan sudah dimiliki, jodohnya sudah datang, seperti kriteria yang sudah dituliskan, lalu lupakan, hadirkan rasa bahagianya, yakin, di mana nih? 100% tanpa keraguan. Lakukan semua LOP ini teman-teman, ya dengan ada 3 amalan ayat tadi di atas ya yang sudah saya berikan, insya Allah nih teman-teman ya, nanti pelan-pelan ataupun nanti dengan pasti ya bisa dengan segera, semakin teman-teman TSL, semakin teman-teman untuk memantaskan diri. Misalnya seperti apa contoh memantaskan diri? Contohnya misalnya adalah dengan perbanyak sedekah ya, kemudian jangan mager hanya ada di rumah saja ya untuk yang menginginkan ada jodoh gitu ya. Jadi kan harus untuk bisa berinteraksi dengan banyak orang, walaupun memang kemudian tidak ini ya apa namanya terkesan seperti lebay, itu bukan ya, tetapi memang harus ringan langkah ya, harus ada ringan hati agar apa, jodohnya bisa jadi pada saat kegiatan itu, maka jangan hanya diam di rumah saja ya. Nah kemudian teman-teman harus kita sadari ya bahwa hukum energi nih teman-teman ya, plus adalah mendekat dengan plus, kemudian yang belum positif atau negatif ya itu akan mendekat, akan bertemu dengan negatif. Maka di sini teman-teman, laki-laki yang baik ya untuk perempuan yang baik, di Al-Quran juga disampaikan demikian, dan perempuan yang baik hanya untuk laki-laki yang baik. Maka apabila menginginkan ada pasangan yang terbaik, fokus teman-teman ya untuk memperbaiki diri. Nah anak-anak kita ya, anak-anak teman-teman semua sarankan ya untuk bisa memperbaiki diri, banyak taklim ya, kemudian tahajud, bisa dengan baca Al-Quran gitu kan, positifkan energi di dalam diri agar apa, Allah nanti memantaskan, mendatangkannya adalah jodoh yang juga energinya selaras, positif gitu ya, tambah energi baik ya, kemudian pupuk keyakinan di sana ya dengan apa nih, amalan-amalan langitan, di samping tadi sholawat ya, kemudian ada ikut kajian-kajian motivasi seperti ini ya, sholat tahajud, hajat, puasa Senin Kemis gitu kan, jangan lupa sedekah, karena sedekah ini melepas gitu ya, melepaskan ada karat-karat di dalam diri ya. Kemudian apalagi pada waktu sedekah itu adalah kasih, memberi gitu ya, maka nanti mudah menerima ya, ringan untuk berkegiatan di sekeliling ya, di luar rumah gitu ya, walaupun di situ memang untuk tetap ya menjaga etika, mungkin pamit dengan orang tuanya gitu ya, kemudian tetap istilahnya tertib di waktu ya, berangkatnya jam berapa, pulang jam berapa gitu kan, jadi tidak berlebihan dalam kegiatan di luar rumah. Apalagi nih ramah, selalu senyum 227 gitu ya, selalu positif pikirannya, mudah membantu orang lain, memuliakan orang tua, apalagi keluarga ya, Masya Allah. Ini nanti datangnya jodoh itu akan mudah. Nah kenapa tidak mudah? Nah biasanya memang yang ada di sana perisai yang besar gitu ya, yang tebal itu biasanya, mohon maafnya ya teman-teman ya, ada mager gitu kan, disebabkan mungkin garisnya meninggi gitu.
Ya karena apa? Mungkin karena pendidikannya, ya kemudian juga mungkin bisnisnya gitu kan sudah maju gitu kan, atau mungkin apa namanya memang sudah terlalu lama gitu ya, belum kenal lawan jenis gitu kan. Nah ini kan perlu ada pelatihan-pelatihan dengan cara-cara seperti ini, ya hal yang ringan. Nah kita sebagai orang tuanya ya mungkin bergerak ya untuk menanyakan gitu ya. Jangan sungkan teman-teman untuk menanyakan, walaupun nanti jawaban anak-anak kita ya atau keluarga kita seperti apa, yang penting kita memotivasi, tetapi memang jangan dengan memaksa ya, karena nanti bisa ketekuk-tekuk tuh wajah anak kita gitu kan, apalagi memang belum pengen kayak gitu kan ya, belum ingin menikah, mau ini dulu ya apa namanya merintis usaha, atau memang ingin lancar dulu pekerjaannya dan lain-lain, mungkin ingin ada tabungan seperti itu ya, karena kan anak-anak zilenial gitu ya, di zaman sekarang ini kan pengennya gitu ya, di sana tuh kayak perfect gitu kan, wah saya harus punya rumah dulu, kemudian punya mobil dulu, mungkin seperti itu. Nah sambil perlahan-lahan secara nyatanya kita dekati, kemudian kita bicarakan, dan kemudian di wilayah langitannya juga untuk diikhtiarkan. Bismillah, nanti akan mudah datang jodohnya yang sesuai dengan idaman dari anak ya, ataupun keluarga kita, ataupun diri kita. Demikian teman. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.